Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami dan menyertai kami sampai kekekalan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kembali kami hari ini ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2-3. Tertulis demikian, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua sadar atau tidak diuji dalam area kerendahan hati setiap hari. Siapapun tidak luput dari ujian ini. Ada kalanya seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta gagal karena masih punya kesombongan. Tapi berbeda dengan itu, Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, dengan jelas menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dia katakan, "Akulah yang paling hina di antara semua rasul." Dalam Efesus 3 ayat 8 dia katakan, "Akulah yang paling hina di antara semua orang kudus." Dan dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dia katakan, "Akulah yang paling berdosa." Tidak mudah untuk mengakui atau menyatakan hal ini. Butuh kerendahan hati untuk melakukannya. Dalam Ulangan 8 ayat 2-3 ini, kita perhatikan bagaimana tujuan Allah, tujuan Tuhan dalam memproses bangsa Israel melewati padang gurun dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 40 tahun. Perjalanan itu bukan hanya soal berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, tapi ini adalah perjalanan hati, perjalanan yang merupakan proses yang mengajar mereka untuk mengenal siapa Tuhan dan siapa diri mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Tuhan membiarkan mereka mengalami kekurangan, mengalami kelaparan dan ketidakpastian, mengalami panas terik dalam perjalanan di padang gurun. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sedang mendidik dan membentuk mereka. Proses panjang ini bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, tapi membentuk mereka menjadi sempurna. Dari ayat ini saudara, kita belajar setidaknya ada 5 hal yang menjadi tujuan proses dari Tuhan. Yang pertama adalah untuk melenyapkan semua kesombongan diri kita. Di padang gurun itu semua kemampuan bangsa Israel berhenti. Mereka tidak bisa bercocok tanam. Tidak ada pasar untuk membeli makanan. Tidak ada sumber daya alam. Semua yang mereka miliki berasal dari tangan Tuhan. Dan itu menghancurkan semua kesombongan mereka yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Tujuan yang kedua adalah menguji ketaatan kita. Proses yang ada, yang diizinkan Tuhan seringkali hendak menguji apakah kita ini taat sampai di dalam hati, ataukah hanya taat di dalam mulut saja? Apakah kita tetap setia mengikuti Tuhan meskipun keadaan tidak nyaman? Tujuan yang ketiga adalah mengajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Di padang gurun mereka diberi makan manna,
suatu makanan yang tidak mereka kenal, dan makanan itu datangnya dari kuasa Tuhan. Tuhan mau kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam proses kesulitan yang kita alami. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Sadari kita ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa tanpa kuasa dan campur tangan Tuhan. Yang keempat, tujuannya adalah untuk membentuk kita agar fokus pada yang kekal. Terlalu sering kita fokus pada dunia dan lupa pada yang kekal. Kita fokus pada apa yang di bawah, kepada perkara lahiriah, perkara materi, dan lupa untuk berfokus pada kerajaan sorga. Yang kelima adalah bertujuan untuk membuat kita lebih lagi cinta akan firman Tuhan. Dalam ketidakpastian di dunia ini, saudara, ada satu hal yang pasti dan tidak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Proses hidup yang sulit diizinkan Tuhan untuk membuat kita merasa lapar secara rohani, sehingga kita rindu untuk selalu mendengar dan memiliki firman-Nya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami proses padang gurun, proses yang sulit, proses yang tidak nyaman, mari sadari akan tujuan proses dari Tuhan dan keluarlah sebagai pemenang. Jadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan, rendah hati dan mengandalkan Tuhan, serta cinta akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami akan tujuan dari proses yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Kami mohon ampun atas kesalahan kami, kesombongan kami. Ampuni kami Tuhan dan jamah hati kami, supaya kami menjadi rendah hati dan selalu taat, setia mengandalkan Tuhan, fokus pada yang kekal, dan selalu cinta akan firman Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti akan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan hidup sesuai kebenaran-Mu. Berkatilah kami dalam sepanjang hari ini. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.